Salam sadis, salam hari Rabu, salam boring. Lihat marketnya boring ya. Hari ini lihat marketnya hari ini saya buat video market cap di 807,8 billion, volume 32,5, BTC dominance menguat di 40%. BTC di 16.823, ETH 1.208, BNB 248 ya. Masih hampir sama kayak kemarin. Tadi malam sempat naik dikit, ya kan? Ini udah agak turun lagi dikit. Masih sideways gitulah, boring lah kita lihat marketnya. Paling kita lihat malam ini ada bergejolak nggak ya? Karena malam ini ada sedikit event juga sih, entah dia ngaruh atau enggak. Malam ini sebelum dia pertama hari ini Kanada ada rilis ini juga dia data CPI itu. Kalau Kanada ini biasanya agak sedikit ada ngefek ke ini juga sih, ngefek ke dolar gitu kan. Tapi ya belum tahu juga, kita lihat lah. Dia Kanada rilis dia punya CPI, core CPI di jam 8.30 gitu. Tapi kalau untuk market ambrek malam ini agak kita lihat dia ini existing home sale pengaruh itu ke dolar biasanya ya. Consumer confidence ya, CB, consumer confidence ini juga salah satu ini. Jadi kalau consumer confidence dia naik, ya bisa aja dolar menguat gitu kalau dia naik ya. Terus ada crude oil inventory. Nah, tapi crude oil inventory belakangan ini bagus sih gitu marketnya. Ya kita lihat lah, market juga rada anomali ya kan, nggak ngikut juga. Yang kemarin itu yang pengaruh market sebenarnya big newsnya itu ya dari Jepang gitu. Yen menguat ya. Jadi yen menguat kemarin karena satu keputusan yang tidak diprediksi sama mereka. Karena kemarin itu Jepang itu mereka pikir ya udah, karena dia forecastnya juga bank sentralnya masih nggak mau naikkan suku bunga. Mereka udah tahu forecast kemarin juga masih tetap dilihat minus 0,1% gitu ya. Dia punya interest rate, suku bunga bank ya, suku bunga sentral bank ya. Udah tahu dia nggak naikkan, tapi ternyata justru dia naikkan dari sisi lain. Kan selama ini kita tahu bank Jepang itu dia lawan arah dari yang lain kan. Yang lain semua pada naikkan suku bunga, dia justru nggak naikkan, dia keep minus lagi, minus 0,1. Tapi yang dia jaga curve control, yield curve controlnya itu ya. Nah, yield curve controlnya udah pernah dinaikkan 0,25 basis point gitu ya. Yang nggak disangka kemarin dia naikkan lagi 0,25 basis point lagi. Jadi 0,50 basis point. Nah, itu langsung kehajar market, terutama pasar saham. Nah, kemarin itu dia sendiri Nikkei koreksi besar gitu. Saham Nikkei koreksi besar ya. Nah, juga dolar melemah gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari ininya, terus saya baca beritanya, ya kan, kemarin tuh saya baca, terus tadi pagi lagi saya lihat ada ininya. Jadi dia pemerintah itu bulan Januari ini akan belanja lagi, belanja bond lagi gitu, ya.
Jadi istilahnya itu bond dia yang beli sendiri gitu, ya. Jadi dia yang buat, dia yang beli gitu. Oke. Nah, di sini alasannya mungkin ya dia untuk menguatkan yennya gitu, pertama ya. Dan bisa juga masih ada satu orang sekarang baca-baca ini arahnya kemana, masih banyak yang nebak-nebak arah Jepang karena pola mereka beda. Hitung-hitungannya mereka beda. Disinilah uniknya orang Jepang ini, mereka nggak mau bocorkan cara-cara hitung mereka. Maka banyak pakar dulu-dulu resesi, perhitungan mereka ke Jepang bakal begitu. Banyak yang miss eh, prediksi mereka, analisa mereka gitu. Nah, sekarang lagi mereka bingung nih. Ini langkah selanjutnya gimana? Ya kan? Tapi yang jelasnya kita harus wanti-wanti Januari ini ya. Ini kayaknya kalau dia bilang beli bond, maka market saham, terutama market saham kalian yang main saham agak hati-hati. Ini masih akan kayaknya ini drop gitu kan. Dan kalau kita baca berita, memang 2 bulan belakangan ini juga bank-bank itu udah prediksi ya kan. Ada yang prediksi akan koreksi 25% lagi di tahun 2023 ya kan. Goldman Sachs juga gitu prediksinya. Yang terbaru JP Morgan Stanley kalau nggak salah ya, itu prediksinya koran hari ini kalau nggak salah saya baca, atau koran kemarin saya lupa, itu prediksinya pasar saham masih akan drop 20% gitu. Jadi overall kalau kita lihat dari banyak pakar-pakar ekonom, pakar ini masih menyatakan stock market, pasar saham masih akan fall kisaran 20-25% gitu. Nah, bagaimana dengan kripto? Nah, itu yang kita lihat nanti ya kan pergerakannya, karena kripto ini sering juga belakangan ini anomali, nggak ngikut juga gitu kan. Ya tergantung. Tapi yang jelasnya semalam kejadian begitu, ya emas yang naik tinggi, logam mulia. Tadi malam tutup $31 lagi. Ya kan, perak juga naik tinggi, platinum juga naik tinggi, palladium juga naik, ya pada naik logam mulia kemarin, ya. Jadi masih juga stable di logam mulia. Terus ada yang tanya, kok udah bisa beli mah? Biasanya ini udah mendekat, selalu begitu bulan 12 biasanya emas memang rada naik, ya dengan kejadian kemarin Jepang naikkan dia punya rate di uh, curve-nya situ, yield curve-nya itu dia naikkan di situ, maka dolar agak terkoreksi, ya kan. Nah, banyak yang juga alihkan dana ke emas. Overall tetap pemain lama, tetap mereka untuk mencari stability pasti akan dialihkan ke emas gitu, ya. Maka emas yang naik gitu. Tapi saya rasa setelah biasanya emas itu atau perak setelah Natal tahun baru, kebetulan ini nanti Chinese, mungkin masih agak dia tahan dikit sampai mungkin mendekati karena Januari 22 kalau nggak salah Chinese New Year, nggak salah ya. Mungkin di kisah masih emas mungkin ya bulan-bulan 2 emas bakal udah mulai drop lagi, bisa aja gitu ya. Dan juga kalau mereka beli bond, ya kan, eh mungkin bulan 2 emas bisa. Kalau ada yang mau beli emas lagi, kemungkinan saya rasa di bulan 2 emas drop lagi gitu. Karena nanti dia kan bulan 2 tanggal 1 Fed naikkan lagi suku bunga tuh. Kalau nggak salah ya, jadwalnya bulan 2 tanggal 1. Biasanya setelah kenaikan suku bunga juga emas akan koreksi di situ, ya. Nah, tapi andai kata koreksi emas, ya bagus. Saya rasa tahun 2003 outlook-nya untuk emas, saya yakin nanti di kapan bulannya saya nggak tahu, mungkin di kuartal 3 ya kan, atau di summertime bulan 7, bulan 8 kayak gitu, atau bulan 6 ya, kisaran itu bisa aja emas naik lagi ke $1.900 per ounce gitu ya, atau hampir ke 2.000 bisa aja gitu ya. Saya rasa masih akan naik outlook emas 2000. Maka kalau ada turun nanti entah di bulan 2 gitu, lihatlah biasanya setelah
New Year gitu ya, itu dia drop, ya kan. Terus terus biasanya kenaikan interest rate juga emas koreksi gitu. Begitu dolar menguat dan kalau naik interest rate dolar menguat, emas juga turun gitu. Nah, di situ nanti kalau ada diskon lagi, Anda yang mau cicil emas lagi, nabung boleh di saat itu. Hari ini lumayan dia udah di 1.816 dolar ya tadi pagi tutupnya lumayan ini kalau dia ada drop lagi ke 1.700-an something gitu, Anda mau cicil emas boleh gitu. Karena saya rasa masih bisa nanti ke 1.900-an atau sampai 2.000 mungkin. Tapi at least ya taruh tahap pertama 1.900-an tahun ini, tahun 2023 outlook-nya ada gitu. Ya, saya masih ini. Ya kita lihat lah market-market ke depan masih agak hati-hati stock market kalau kita lihat gitu. Kalau udah dilihat begitu, kita lihat gimana ini. Andai kata Jepang mainnya bulan 1 dia beli bond, dia belanja, tapi kalau karena dia pegang selain itu dia banyak pegang bond Amerika, ya. Bond yield Amerika itu dia dulu pemegang 2 terbesar setelah Cina. Tapi kalau nggak salah kondisi sekarang, Cina udah banyak lepas, banyak jual. Kalau nggak salah masih Jepang nomor 1. Jadi istilahnya Amerika banyak utang sama Jepang gitu. Jadi berbentuk bond gitu. Jadi kalau dia dump lagi, dia jual, dolar tertekan, bisa aja saat itu walaupun dia beli bond yield, kalau dolarnya drop, bisa aja BTC masih stabil atau naik dikit kayak kejadian kemarin gitu kan. BTC nggak gimana, justru dolar koreksi, bisa aja. Jadi yang jelasnya market saham yang agak hati-hati karena saya baca berita beberapa hari lalu juga Goldman Sachs sendiri rencana planning dia punya ini juga di bulan Januari, ini bulan 12 mereka dump, buang-buang barang tuh. Nah, jadi bulan 1 nanti kemungkinan bulan 1 gitu Goldman Sachs juga akan belanja bond lagi gitu. Jadi kedepannya ini awal bulan atau awal tahun 2023 ini kayaknya mereka pada belanja bond gitu karena lebih menguntungkan dengan suku bunga yang dinaikkan gitu. Ya. Dan dengan belanja bond maka stock market yang akan drop gitu. Ya. Jadi masih ini kita lihatlah ke depannya gimana ya. Ini udah di penghujung bulan 12, penghujung tahun juga, market lagi gini ya sedikit kita bahas yang korelasi pandangan ke depan gitu. Tapi kalau mau prediksi gimana outlook 2023 masih samar. Kita nggak mau nebak-nebak, ikuti aja pergerakan market, ya kan. Tadi ada yang suruh bahas Coinbase punya outlook agak masing-masing punya inilah kan. Tapi buat saya pribadi, let's see dulu gitu. Saya masih agak ini kuartal 1 ini masih kayaknya market merah gitu, lebih wanti-wanti kita. Ya. Kemungkinan di kuartal 2 Mei Jun mungkin baru agak cerah, mungkin bisa ya kan, begitu juga emas karena di saat itu baru kita lihat lagi Fed itu udah segimana dia bisa ini naik interest rate atau udah nggak kuat, market udah hancur-hancur, terpaksa dia harus stop. Nah, kalau stop pun banyak ini loh, jangan salah pikir kalau udah pivot market langsung terbang. Enggak, pivot juga pernah kejadian itu di 2008 kalau nggak pas pivot juga market dump gitu. Yang dibutuhkan itu kita tunggu dia QE, quantitative easing. Kalau dia lakukan QE itu market baru disiram karena dia cetak dana lagi ya. Atau satu cara lagi kita harus pantau agak ini, dia kan sekarang QT Fed ini namanya kuantitas. Jadi dana dia ada. Jadi kita cek di balance sheet dia sering kadang hati-hati Fed ini triknya itu bisa dana balance sheet-nya itu ditarik dari repo market baru dia siram. Itu kejadian 2021 kalau kalian ingat bulan 7 habis bulan 5 Elon dump itu kan dump. Terus 7 tuh mulai recovery, itu dana dari mana? Itu
dana yang dari repo market disiram lagi gitu. Nah, ketahuannya bulan 8, saya baru tahu di bulan 8 setelah keluar datanya, saya lihat balance sheet-nya drop. Oh, ini dia arahnya, dia larikan rupanya ke repo market, dari repo market dibuang ke market gitu. Nah, itu trik-trik dari mereka gitu. Kadang karena mereka nggak print lagi, jadi dari dana yang ditarik mereka nggak print, dari situ di ini lagi diputar gitu ya. Jadi bukan berarti kalau pivot market langsung terbang. Banyak tanya, kok harap pivot ini itu banyak. Pivot belum ini, malah market ada kejadian pas diumumkan pivot justru market dump gitu. Yang harus kita harap dia lakukan QE, quantitative easing. Kalau dia udah umumkan QE, artinya market disiram dana gitu, dia print money lagi istilahnya gitu ya. Jadi itu yang saya share untuk video hari ini, sambil kita lihat gimana gerak, karena market boring. Apa yang mau dibahas, bahas FBF, enak gua lihat beritanya itu aja. Mending apa yang bisa saya share, yang bisa kasih masukan buat kalian di ini ya. Karena males juga saya buat video sih sebenarnya dengan kondisi market gitu ya. Cuma ya mungkin ya udah saya buat untuk sharing, tambah-tambah wawasan buat yang anak muda yang belum paham gitu ya kan. Paling nggak kan input-input tambahan sedikit inilah ya saya share ya. Jadi begitu aja dulu di video hari Rabu ini. Mungkin market ya kita harap bisa gejolak lah, karena ada sedikit Kanada CPI-nya ya biasanya agak ngefek dikit ke dolar. Terus consumer confidence ini agak ngaruh, consumer confidence juga home sales itu juga pengaruh market ke dolar juga sih ya. Sama crude oil inventory juga ini. Itulah malam ini agak ini. Selanjutnya besok GDP ya kan. Sama besok lebih ini GDP, initial jobless claim itu penting gitu. Itu salah satu indikator yang Fed perhatikan ya kan. Jadi begitu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.